Tidak saya PN Surakarta hari Selasa tanggal 14 April 2026 sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT-G garing 25 2025 PN Surakarta yang diputus hari Selasa tanggal 14 April 2026 ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Publik kembali digemparkan dengan perkembangan terbaru dalam polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih menjadi sorotan luas. Di tengah berbagai klaim dan spekulasi yang beredar, fakta-fakta baru mulai terungkap dalam persidangan CLS. Kubu yang selama ini vokal mempertanyakan keaslian ijazah, termasuk pihak Roy Suryo, dikabarkan telah menghadirkan temuan terbaru yang disebut-sebut sebagai bagian penting dalam mengungkap kebenaran. Dalam sidang tersebut, berbagai data dan argumen kembali dipaparkan. Pihak penggugat mengklaim bahwa apa yang selama ini digembor-gemborkan kepada publik perlu diuji secara lebih mendalam dan transparan. Mereka menilai proses hukum harus menjadi jalan utama untuk memastikan kejelasan, bukan sekedar opini atau asumsi. Namun di sisi lain, pihak terkait juga tetap bersikukuh bahwa ijazah presiden adalah sah dan telah melalui proses verifikasi sebelumnya. Perbedaan pandangan ini membuat jalannya persidangan menjadi semakin menarik untuk diikuti. Kini, masyarakat menanti dengan penuh perhatian bagaimana hasil akhir dari proses hukum ini. Apakah temuan terbaru benar-benar mampu mengubah persepsi publik atau justru mempertegas fakta yang sudah ada? Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan CLSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Grosono masuk. Pak Grosono biar disampaikan Pak. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah king witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya cuma berbeda sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat 1 tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Ya, monggo Pak Ugada. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti. Jadi sangat sensitif lah.
Yang jelas, polemik ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi, kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan, agar tidak semakin memperkeruh suasana di tengah masyarakat. Bahwa ijazahnya itu palsu ya. Nah, ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM Tahun berapa, Om? tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi yang masuk? Ya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan, Pak. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan Ya. ijazahnya? Ya, ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Oh, ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, Ya. nomor seri ini. Ya. Oke, soal fontnya ini sama Pokoknya ya? ini saya yakin mestinya sama ya. Dan Oke. nama ini memang ditulis tangan ya. Oke. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Oke. Lalu ada tanda tangan dekan. Oke. Di saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, waktu itu Rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk perantangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark Iya. GM ini. Iya. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor dari format ini, nomor cetaknya ya. Tapi Oke, di belakangnya kosong ya. ya di belakangnya kosong. Ya sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada, pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita berdalih lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk dukung channel ini teman-teman dan berikan komentar kalian sehingga kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini ada juga beberapa komentar-komentar netizen. Nah, mari kita kawal bersama teman-teman. Mari kita lihat apa-apa saja isi hati dari netizen tersebut. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Ujang, selama penegak hukumnya belum modar semua dan diganti dengan yang waras, maka ijazah palsu akan sulit diputuskan kesimpulannya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Nanang Wijaya, semoga hakim dan jaksa tidak tergoda oleh pembagi-bagi duit miliar. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Budgin, selama ijazahnya belum ditunjukkan dan diuji, bagiku ijazah itu palsu. Teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Solehon Sulehan, udah seret Jokowi masukin penjara karena ada nipu rakyat dokumen palsu, juga Fufu Fafa makzulkan. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Denia Sugrianto, ijazah palsu mantan Presiden Jokowi ini aib dunia pendidikan Indonesia dan pelaku kriminalnya adalah KPU Pusat dan KPUD. Tangkap mereka ini, oknum dari UGM termul percocokan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Leangga, kapokmu kapan job? Ijazah bersembunyi terus. Yang heran lagi kepolisian sebagai penegak hukum melindungi Jokowi. Rusak semua penegak hukum di Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Koko, menurut agama membela kebenaran termasuk jihad atau beramal baik. Sebaiknya orang membela kebohongan akan kejahatan termasuk orang fasik dan munafik. Maka Indonesia ini banyak orang fasik dan jelas Indonesia tak ada keberkahan walaupun banyak kekayaan. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Sudirman, ayo Jokowi tunjukkan ijazahmu yang asli. Jangan buat pendukungmu malu karena telah memilihmu 2 periode hidup Jokowi. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Muhammad, pengadilan rakyat jalanan laksanakan nepalkan Jokowi, turunkan Prabowo dan Gibran viralkan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Miftahu, hakim jujur siap-siap diintimidasi dan tawaran. Inilah negara Konoha rezim periode ketiga Firaun.
Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Widi Jatmoko. Semoga hakim profesional, takut sama Tuhan tetapi membela kebenaran dan keadilan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Cahyono. Hanya di negara Ikonoha seorang pembohong besar dibela mati-matian oleh para elit. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Nagurisman Nugusman. Secara mata telanjang, foto ijazah tersebut tidak sesuai dengan orang yang mengakuinya barang tersebut miliknya. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Nisa Purmana. Kalau Mulyono terbukti bersalah, siapa yang berani menangkap? Semua sudah disumpal dengan uang haram. Teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Wie, dengan berlarut-larutnya kegaduhan ini, maka seluruh anggota Peri, Jaksa, Hakim, DPR, Rektor UGM, KPUD, KPU RI, Presiden dan Kabinetnya semua layak dipecat. Teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Mitpa. Terima kasih para pejuang kebenaran, kalian berani melawan penguasa yang jahat. Ya teman-teman, disampaikan oleh Firman, tunjukkan ijazahmu, bukan mengumpulkan teman palsu untuk reuni. Bukan membayar termul-termul dari jahanam yang gak takut dosa. Teman-teman, disampaikan oleh Margol Tumo, termul-termul Jokowi, semuanya rakyat meminta dihukum mati. Karena termul Jokowi juga merasakan korupsi, tolong dimiskinkan, rampas uang haram. Nah teman-teman, disampaikan oleh Lis Haram Brahim, kebohongan tidak dapat melawan kebenaran. Walaupun banyak berbelit keterangannya, namun yang benar akan muncul, yang bohong akan hancur. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Dizwan Hambra. Dari awal sudah kelihatan polisi berusaha menutupi ijazah Jokowi, akannya kalau ditanya muter-muter. Ya teman-teman, disampaikan oleh Herman, para pengawalnya adalah orang-orang jujur, tapi yang dikawal orang yang tidak jujur. Terus pengawalnya termasuk yang mana? Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Busair Heri. Kalau orang betul-betul punya ijazah secara spontan, langsung ditunjukkan ijazahnya aslinya. Ya kalau Jokowi tidak punya ijazah, apa yang bisa ditunjukkan kecuali ijazah palsu? Ya teman-teman, disampaikan oleh Heri Gunawan. Kota Solo kota pembohong dan raja bohong. Bapak orang sebagai raja bohong bikin kota Solo jelek oleh satu keluarga ini. Ya telah disampaikan oleh Heri, gara-gara ijazah palsu bisa rusak pendidikan di Indonesia. Generasi muda jadi malas untuk sekolah lagi. Buat apa sekolah lagi, bikin ijazah palsu aja lagi bisa jadi presiden. Teman-teman, disampaikan oleh Anti Termul, puas dengan keputusan hakim, tapi keputusan penegak hukum gimana? Ya total disampaikan oleh Jujun, palsu. Rakyat cerdas pasti juga ijazah Jokowi palsu. Karena banyak keganjalan yang nyata dari para saksi. Teman-teman, disampaikan oleh Musafir, negara hukum tapi kalau cuman buat melindungi oligarki, koruptor, ijazah palsu, dan penguasa lebih baik hukum rimba. Siapa kuat dia hukum. Nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman tentang komentar-komentar dari netizen? Jangan lupa untuk berikan sanggahan teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di live video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.